Jadi kenapa Yesus lahir di kandang babi, kandang swine ya, yang ada palungan yang disebut manger ya. Jangan pernah lagi ngomong palungan domba ya. Itu disebut manger, dan manger itu hanya ada di ayat itu, hanya ada di Lukas pasal 2. Semua palungan di tempat lain tidak ada yang disebut manger. Manger itu khusus, itu nama palungan untuk swine, untuk ternak babi. Nggak usah marah, nggak usah merah kupingnya ya, itu fakta Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawanku semuanya tetap dilindungi oleh Allah SWT. Dan untuk teman-teman non-Islam saat ini merayakan Natal, semoga aman-aman saja dan tidak ada masalah. Ada seorang pendeta yang bernama HTD Henry Tandianta, ngakunya dia Master of Theology, Master of Biblika, sudah master, membuat pernyataan yang sangat lucu. Dia mengatakan Yesus lahir di kandang babi. Coba kita lihat videonya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Jadi kenapa Yesus lahir di kandang babi, kandang swine ya, yang ada palungan yang disebut manger ya. Jangan pernah lagi ngomong palungan domba ya. Itu disebut manger, dan manger itu hanya ada di ayat itu, hanya ada di Lukas pasal 2. Semua palungan di tempat lain tidak ada yang disebut manger. Manger itu khusus, itu nama palungan untuk swine, untuk ternak babi. Nggak usah marah, nggak usah merah kupingnya ya, itu fakta Alkitab ya. Jangan lagi ngomong Yesus lahir di kandang domba ya. Anda melakukan penyesatan pangkat berapa itu ya? Yesus lahir di kandang swine ya, dalam rangka ngumpet. Si bapak pendeta ini sebetulnya sadar tidak sih ya, kalau Yesus lahir di Bethlehem, kalau Yesus lahir di wilayahnya orang-orang Israel atau Yahudi, maka bisa dipastikan bahwa mereka di sana mengharamkan babi. Sampai hari ini orang Israel mengharamkan babi. Jadi akan sangat aneh sekali kalau di sana ada peternakan babi di tengah-tengah kaum Yahudi. Bethlehem di wilayah Yesus lahir waktu itu adalah di tanahnya orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu anti makan babi karena mereka masih memegang erat hukum Taurat. Dalam hukum Taurat dengan jelas melarang umatnya, pengikut Nabi Musa atau pengikut-pengikut Yahudi yang tunduk pada hukum Taurat untuk makan daging babi. Jadi kalau pendeta ini mengatakan Yesus lahir di kandang babi, yaitu sebuah penghinaan ya, kelewatan dia itu, dan tidak berdasar sama sekali, meskipun dia mengatakan terjemahan dari apa yang dia katakan itu adalah terjemahan dari kandang babi. Mungkin Bapak Pendeta ini harus belajar sampai hari ini orang-orang Israel itu tidak ada yang makan babi. Babi itu dianggap makanan haram sampai hari ini. Itu tertulis di dalam mitzvot, hukum-hukum Taurat, dan itu dipatuhi sampai hari ini. Makan daging babi dan darah itu orang Yahudi sangat-sangat haram untuk memakannya. Jadi akan sangat aneh kalau di tengah-tengah orang-orang Yahudi di Bethlehem ada peternakan babi ya. Soal Yesus lahir di kandang atau di mana, itu juga di kitab Injil itu berbeda. Jangankan dengan Al-Quran. Al-Quran dengan tegas mengatakan Yesus atau Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Tetapi kalau kita melihat Injil sendiri itu sebetulnya juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan di palungan, atau mereka meyakini itu adalah sebuah kandang domba. Tetapi ada juga Injil yang lain mengatakan Yesus lahir itu di dalam rumah. Kalau Anda tidak percaya, coba lihat di Injil Matius pasal 2 ayat 11. Injil Matius pasal 2 ayat 11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Matius pasal 2 ayat 11. Di sana dengan tegas dikatakan apa? Maka masuklah mereka ke rumah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Bukan kandang. Bukan kandang domba. Karena kandang itu di luar rumah. Tidak ada kandang di dalam rumah. Sedangkan Injil Lukas pasal 2 ayat 7, coba Anda perhatikan ayat ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di ayat ini Yesus diletakkan di sebuah palungan. Ada yang mengatakan ini palungan ini adalah di dalam kandang domba, karena di dalam ayat sebelumnya kalau kita baca ayat ini, itu adalah tempatnya di luar rumah. Jadi tempat di luar rumah, kandang itu di luar rumah. Jadi sangat bertentangan sekali dengan Matius pasal 2 ayat 11. Karena Matius pasal 2 ayat 11 mengatakan Yesus lahir di dalam rumah. Sedangkan Injil Lukas pasal 2 ayat 7, Yesus lahir di dalam palungan atau tempat kandang binatang. Kalau Bapak Hendritan tadi mengatakan itu kandang babi katanya, itu terserah dia ya, urusan dia dengan umat-umat mereka ya. Karena dia ini seorang pendeta, jadi kalau ada urusan penghinaan atau apa, biar itu urusan mereka sendiri. Karena Bapak Pendeta Hendritan Dianta mengatakan Yesus lahir di kandang babi, itu menurut HTD ya. Sedangkan di dalam Al-Quran, Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini sebetulnya ada di dalam Injil. Memang tidak tertulis di kitab Injil 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi ada Injil lain. Dan Injil-Injil yang tidak dimasukkan dalam kanon itu disebut Injil apokrif. Banyak sekali Injil-Injil. Injil itu di luar Injil 4 itu banyak. Ada Injil Maria, ada Injil banyak ya, banyak. Kalau kita lihat satu persatu banyak. Sedangkan cerita soal Yesus lahir di bawah pohon kurma itu ditulis di dalam Injil apokrif, bukan Injil yang 4 itu atau di luar 4 itu. Penentuan 4 kitab Injil itu pun diputuskan dalam sebuah konsili, mana yang dianggap Injil, mana yang tidak. Sementara yang dianggap Injil dibukukan, dikanonkan. Sedangkan yang tidak dikanonkan dianggap itu adalah Injil-Injil apokrif, Injil-Injil yang tidak diakui sampai hari ini. Tetapi yang jelas di Injil apokrif dijelaskan Yesus lahir di bawah pohon korma, itu ada ayatnya. Termasuk Yesus menciptakan burung dari tanah liat, itu juga ada. Seringkali mereka mengatakan, Al-Quran mengatakan Yesus atau Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat. Orang Kristen langsung mengatakan, oh itu tidak benar, karena 4 Injil kami tidak menceritakan. Benar, tidak menceritakan. Tetapi itu diceritakan di Injil apokrif. Injil-Injil apokrif ini tidak diakui oleh gereja. Ya, itu urusan mereka mau mengakui atau tidak, karena yang menyeleksi pun itu juga manusia berdasarkan konsili, diputuskan mana yang masuk Injil, mana yang tidak. Jadi supaya paham, ternyata perbedaan Yesus lahir di mana, di dalam kandang kah, di dalam rumah, atau di bawah pohon kurma, perbedaan itu memang ada. Dan ternyata Alkitab sendiri juga beda-beda menjelaskan apakah Yesus lahir di dalam kandang ataukah Yesus lahir di dalam rumah. Sesama Injil saja beda, jangankan dibandingkan dengan Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma itu ada tertulis di dalam Injil, tetapi Injil apokrif. Demikian, semoga paham, semoga ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.